Saudara-saudara, tema kita di bulan Oktober ini saya bicarakan dengan tim sudah dari tahun lalu. Saya ingin di bulan Oktober ini kita semua bicara tentang revisioning, gitu ya. Mengapa revisioning, gitu ya? Karena ini penting buat kita. Kadang orang jalan tanpa visi. Orang punya visi di awal, tapi perjalanan kita kemudian kita tidak pernah evaluasi dan akhirnya kita berjalan di luar visi yang sebenarnya. Gitu. Jadi kita perlu revisioning karena dalam 2 bulan ini kalau kita bisa lihat nanti kita masih ada kesempatan supaya di akhir tahun kita akan lihat apakah apa yang kita rencanakan, apakah yang kita impikan, apakah yang kita bayangkan sebelumnya sudah terjadi atau belum. Jadi penting buat saya, penting buat saudara-saudara untuk melakukan yang namanya revisioning. Oke? Apa sih itu revisioning? Nanti akan ada 4 minggu saudara akan mendengarkan hal ini. Tetapi izinkan saya bercerita sebuah cerita saudara-saudara tentang saya di usia yang sekitar 20 tahun lalu gitu ya. Kalau gereja ini 18 ya mungkin sekitar 20 atau 15 tahun yang lalu. Jadi satu kali saudara-saudara sejauh artinya MCM masih belum berbentuk, mungkin saya masih janin. Saya James Lapian papanya Ethan gitu ya. Saya lupa Gilbert ada atau enggak gitu ya. Dudu James ada sini enggak? Atau pingsan. Jadi orang lagi duduk-duduk kong dia bilang begini. Kita lu mungkin abis nonton. Pastor, orang suka kok, orang pe gereja ada kontainer. Kontainer for apa? Begini, orang mau beli kontainer seperti yang ada di National Geographic itu kontainer besar-besar saudara-saudara yang ada yang mungkin 40 feet begitu atau lebih panjang lagi gitu ya. Sedap kok orang gereja itu ada kontainer begini. Jadi DP di dalam kontainer itu DP isi sound system dan alat musik. Untuk kontainer itu pastor jabuka DP pinggir jadi panggung. Jadi pastor mau ada kontainer itu supaya orang boleh bamisi di mana-mana sepanjang ada jalan darat. Orang mau pergi bamisi pakai kontainer. Sampai di sana yang nak perlu sedia apa-apa langsung buka semua. So ada panggung. Kong di kontainer itu lagi ada trompet tanpa tidur. Dan semua yang orang butuhkan untuk pelayanan misi mau ada di kontainer itu. Keren gak saudara-saudara itu impiannya? Wah itu saya rasa itu sudah gak muncul lagi gitu ya. Tapi itu pernah ada dalam pembicaraan kami. Kontainer bukan kontainer, sorry, saudara jangan berpikir kontainer sama dengan saudara jalan di jalan Minahasanya Anda. Itu kontainer sama dengan di luar negeri saudara-saudara. Jadi dia punya moncong di muka tuh keren sekali. Dia punya cat bagus di belakang juga gitu. Kalau saudara YouTube ada banyak di sana gitu. Jembot bilang begini, kita mau bawa kontainer. Dia kata yang mau setir. Tuh kontainer mau pelayanan misi gitu ya. Itu sebuah cerita. Lalu satu kali lagi kita bikin Hillsong, kita lihat itu Hillsong dan kita rasa ada satu hal yang tidak ada di Hillsong. Karena kita lihat Hillsong kita dapat pikiran kita begini. Kita kok suka ini Metro Church. Satu kali gitu ya. Orang pelayanan anak ini sedemikian besar. Sehingga yang dia parkir di muka gereja itu bus AC, full AC begitu ya. Lalu kemudian tulisan di luar bus itu tentang gereja, tentang praise and worship. Karena saya lihat di luar negeri bus-busnya bagus-bagus, lalu dia punya cat itu iklan. Jadi dan ini ada di seluruh Sulawesi Utara begitu ya. Jadi kalau hari ini pagi-pagi saudara kalau saudara mau ke kantor saudara sudah ketemu bisnya bisnya Ebenezer school bus gitu ya. So dicat dengan warna sekolah dan lain-lain sebagainya ada di seputar jalan. Nah sebelum ada itu bus-bus, sebelum Ebenezer ada itu bus-bus, Pastor Melan punya pikiran bus yang sama bukan untuk sekolah tapi untuk jemaat MCM. Asik gak saudara-saudara? Ada bis parkir di Tondano 1, di Minut 1,
di mana satu berkumpul semua bus MCM. Lalu bapak-bapak kita yang ganteng-ganteng gitu ya, yang bos-bos di perusahaannya melayani sebagai tukang parkir bus. Pakai jaket tukang parkir dan kemudian melayani sebagai volunteer. Siapa yang paling tahu Bapak? Itu kan cuma imajinasi, suka-suka gue dong. Pastor, kenapa pastor nggak mikirin maksudnya yang rakyat jelata yang Bapak pimpin? Karena pastor peimpian itu semua jemaat MCM so bos semua. Suka saudara nak mau amin. Ya bagaimana mau jadi, saudara aja nggak percaya saya peimpian. Jadi bermimpi bahwa itu akan terjadi, bos gitu. Kita juga pernah mimpi yang agak lebih liar dari itu. Bahwa satu saat nanti, orang mau ada helikopter. Nanti orang japi misi di gunung-gunung, kontrang jasa ciri itu bantuan dari atas helikopter. Sama yang nonton di film. Saudara mengerti? Tapi memang bukan Niko yang bawa helikopter. Tidak ada di dalam penglihatan itu. Apalagi adiknya, mungkin. Enggak ada muka mereka di impian itu. Saya sudah umur sebentar lagi mau 50, sekitar 4 tahun lagi. Saya mulai berpikir, ya enggak mau jadi tuh semua itu kan. Rupa lebih ke sini makin sulit jadi itu. Saudara pernah gak punya impian dan kemudian akhirnya saudara sadar, cuma impian kok itu. Rupa semua tutup mata ini belum jadi. Pernah. Dan karena saudara so yakin gak mau jadi, saudara sendiri mau pikir itu. Jadi saudara berjalan dalam realita aja, yang realistis aja lah pastor. Ya hidupnya sudah segini ya begini-begini aja gitu ya. Dan kemudian saudara mulai kehilangan sukacita. Saudara mulai kehilangan arah. Karena saudara menjalani hari ini hanya only exist. Hanya yang penting hidup sehat-sehat sudah mengucap syukur juga. Mau berpikir leta lalu lebe nanti mau kecewa. Pernah dengar kalimat itu? Bukankah kita mungkin sedang mensabotase sesuatu? Kalau ayat yang dibicarakan tadi, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan yang kita pikirkan, gitu ya. Berarti kan apa yang kita doakan dan kita pikirkan menjadi standar dari apa yang akan Tuhan lakukan sana, yaitu lebih banyak dari semuanya itu. Amin. Tapi kadangkala di antara kita sudah takut. Berdoa mungkin kita nggak takut, tetapi membayangkan ketika memikirkan sesuatu yang hebat di masa depan kita takut. Mengapa kita takut? Karena kita pernah mengalami hal yang buruk di masa lalu. Saya mau baca sebuah ayat untuk saudara-saudara di dalam Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 45. Nebukadnezar punya visi. Gitu ya, ceritanya dia punya visi. Lalu kemudian Daniel datang dan Daniel menjelaskan ini. Ada Daniel kan di sini? Tolong dikonfirm ya. Ya Raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang paha dari besi dan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi.
Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Ya tuanku raja, raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia. Dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu, tuankulah kepala dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat, tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Saudara tahu, ini mimpi atau penglihatan dijelaskan oleh Daniel kepada Raja Nebukadnezar, oke? Yang pernah hadir di sekolah minggu dengar cerita ini bilang amin. Jadi Daniel menceritakan apa yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar. Why? Mengapa? Cuman satu alasannya. Karena Raja Nebukadnezar enggak ingat mimpinya apa. Itu mimpi yang saya baca sampai keluar keringat gini, saudara-saudara. Detailnya, urutan kerajaan-kerajaannya, sampai artinya dijelaskan oleh Daniel dengan pertolongan Tuhan. Itu sebelumnya adalah sebuah visi yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar, tetapi dia melupakannya. Dan karena dia lupa gitu ya, dia stres karena dia lupa dengan dia gelisah karena mimpinya dia nggak ingat. Dan akhirnya dia menantang semua orang yang ada di kerajaannya untuk datang dan kemudian, hey, tunjukkan, kasih tahu saya mimpinya apa, bukan cuma artinya, mimpinya dan artinya. Saudara, orang sudah sestres apa sampai mengeluarkan dekret seperti itu. Kalau cuma disuruh gini, saya punya mimpi nih ya, tolong diartikan. Maka saya kira banyak ahli tafsir mimpi akan berani menafsirkan, betul gak? Halo? Tapi kalau ada orang bilang begini, tolong saya karena mimpinya aja saya sudah gak ingat gitu ya, apalagi artinya. Harus ada orang yang kasih tahu saya mimpinya apa dan artinya apa. Saudara mungkin pernah punya penglihatan, tapi karena satu dan lain hal, mimpi atau visi itu saudara nggak ingat lagi. Nebukadnezar Raja Babilonia lupa akan mimpinya, tetapi Tuhan menghidupkan kembali mimpi, bahkan artinya melalui seorang hambanya yang bernama Daniel. Kejadian mimpi dilupakan dan diingatkan kembali adalah hal yang pernah terjadi di dalam Alkitab. Mimpi kontainer, mimpi bus, saudara-saudara, itu saya baru ingat lagi tadi di situ.
Saya coba pikir, kita punya nggak mimpi yang terlupakan? Karena ini adalah pokok yang mau saya khotbahkan di sini. Karena kenyataannya memang benar, saudara-saudara. Banyak di antara kita itu sebenarnya punya mimpi, tetapi kita punya mimpi atau visi itu kita sudah lupakan karena situasi dan keadaan kita masing-masing. Siapa yang pernah punya mimpi dan lupa? Siapa yang tiap kali mimpi pas bangun lupa semua? Ada? Tunggu dulu, mau tanya, siapa malam tidur tukang mimpi? Sering sekali mimpi. Mimpi tidur dang. Oh, jarang. Jarang mimpi, saudara-saudara. Cuma Seren. Kita banyak mimpi loh, saudara-saudara. Mimpi malam dang. Mimpi tidur. Siapa yang sering mimpi tidur? Siapa yang tiap kali mimpi lupa? Kong pagi-pagi uring-uringan apa gue? Mimpi bagus ini, malah tak so lupa. Tapi rasa gini, segilanya dia akan, misalnya Ayon mimpi sesuatu lalu kemudian akan, Via, tadi malam kau tak mimpi apa? Kakak tapi mimpi no. Dia bilang gila ngana. Ada Via, ngana ada tidur di sebelah pak kita satu malam, masa nganin tahu kita ada mimpi apa? Kasih tahu kok mimpi apa, tak so lupa. Kita nggak mungkin akan melakukan itu. Sebagaimanapun putus asanya kita nggak akan meminta orang lain, hei apa tanda mimpi dan lain sebagainya. Tapi dia bukan Nesar, saudara-saudara. Dia punya mimpi dan kemudian dia melupakan itu. Dan ketika dia melupakan itu, dia nggak bisa tahan. Akibatnya dia kemudian cara itu dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa, dan apa yang disampaikan oleh Daniel itu memang sudah terjadi, itu memang betul. Itu kerajaan, semua yang dia nubuatkan itu terjadi. Saya kasus satu kasus lagi, saudara-saudara. Kejadian 40 ayat 9. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Jadi gini ceritanya, saudara-saudara. Yusuf sudah memerintah di Mesir, sudah jadi penguasa. Waktu itu kelaparan dan tiba-tiba muncul kakak-kakaknya. Situasinya adalah, Yusuf kenal itu kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya nggak kenal lagi sama Yusuf. Kenapa mereka nggak kenal sama Yusuf? Karena Yusuf so pakai cila, so pakai rok, so pakai topi Mesir. Jadi orang nggak percaya kalau itu Yusuf. Tapi Yusuf kenal mereka. Dan ketika dia ketemu dengan kakak-kakaknya, saudara-saudara gini, maka lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Jadi kalau boleh saudara-saudara saya simpulkan dari ayat ini, maka sebenarnya Yusuf sudah melupakan mimpi-mimpinya dulu tentang kakak-kakaknya ini. Tetapi kemunculan mereka di hadapan Yusuf itu membuat Yusuf ingat, oh saya pernah memimpikan sesuatu tentang mereka. Faktanya saudara-saudara, kalau saudara pernah melupakan visi-visi yang Tuhan taruh dalam hidupmu, itu wajar. Karena Yusuf pun sempat melupakan mimpinya. Nebukadnezar pun berulang kali saudara-saudara melupakan mimpinya. Itu sebabnya mimpi atau visi harus dihidupkan kembali. Yang percaya bilang amin. Mengapa visi perlu dihidupkan kembali? Mengapa kita perlu mengingat selalu visi itu kepada Tuhan? Maksudnya mengingatkan itu dan kita kemudian melakukan sesuatu kepada Tuhan. Mengapa? Mengapa visi itu penting? Saudara-saudara, di tahun 2000-an lah ya, tahun 2000-an awal gitu ya, ada sebuah buku yang cukup mengguncang dunia, judulnya begini, Law of Attraction. Siapa yang pernah dengar itu? Law of Attraction, pernah dengar? Siapa yang pernah dengar? Yang pernah dengar bilang amin. Apa itu Law of Attraction? Jadi Law of Attraction itu sebuah hukum yang menyatakan begini, kalau kamu berpikiran positif, kurang lebih ya, maka kamu akan menarik semua hal positif terjadi di dalam diri kamu. Oke? Fix sampai di sini? Gampangnya, kalau kamu punya pikiran negatif, kamu punya perkataan negatif, maka itu juga akan menarik semua hal yang negatif datang kepada dirimu. Dan itu sebuah hukum alam. Maksudnya apa gitu ya? Selain hukum tabur tuai, kamu tabur, kamu tuai.
Hukum gravitasi, semua benda di atas akan ciri ke bawah. Ada juga satu hukum yang namanya law of attraction, hukum tarik menarik, kira-kira gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya seperti itu. Jadi kamu akan menarik apa dalam hidup ini tergantung kepada apa yang ada di pikiran kamu. Kalau di pikiran kamu caparuni, maka yang akan datang kepada kamu adalah segala hal yang caparuni. Kalau di pikiran kamu adalah rencana-rencana yang besar, kalau pikiranmu tentang hal yang baik, maka yang akan mendekati kamu adalah hal yang baik. Amin. Itu law of attraction. Di Alkitab ada saudara-saudara satu ayat yang berkata begini. Amsal 23 ayat 7a bagian A. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Apa? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sekarang mari orang datang kepada orang punya diri sendiri. Apa yang mendatangimu selama ini? Kalau saudara punya handphone hari ini, kan saya bilang handphone kita bisa mendengar apa yang kita bicarakan. Oke? Saudara nggak cari apa-apa, saudara lagi ngomong aja, ngomong parfum aja. Lola, saudara tiba-tiba buka, saudara punya Instagram atau saudara punya Reels, maka akan muncul tiba-tiba iklan parfum. Bukan karena dia gimana, yang memang itu namanya AI di dunia ini, mereka menggunakan semuanya itu supaya kita bisa menebak kira-kira kita butuh apa. Nah, law of attraction saudara sedikit banyak mirip begitu kerjanya. Model teman kita yang kita bergaul hari ini, itulah yang kita tarik dengan pikiran kita. Itu that's law of attraction. Dan itu ada di dalam diri kita. Jadi kalau kamu sekarang misalnya terjebak dalam sebuah pergaulan yang gak bagus, itu karena itu yang kamu attract, itu yang ada dalam pikiranmu. Bagaimana cara supaya kamu lepas dari situasi itu, keluar dan cari orang yang lain. Ganti pikiranmu dengan orang-orang yang lain, dengan orang yang lebih bermutu, dengan orang-orang yang lebih berkelas, dengan orang-orang yang lebih berpenghasilan baik. Kira-kira seperti itu. Dan itu diteguhkan dengan penjelasan Alkitab bahwa sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Satu kali saudara-saudara, ada satu bapak suami gitu ya, dia pergi kepada psikolog. Dia gini, Pak, tolong dong saya udah 20 tahun menikah, istri saya nih masalah. Dulu Pak, waktu baru menikah, dia mah lembut, dia baik-baik sekali, sopan, hormat sekali Pak kita. Marke apa Kang Pak? Lebih lama dia, lebih kasar, pemenyau. Lalu kemudian psikolog begini, oke, sekarang saya tanya, gimana cara kamu memperlakukan istri kamu? Si bapak bilang, ya Pak, karena dia kasar, ya saya juga akhirnya kasar. Kan dia duluan yang kasar. Ya karena dia duluan kasar, ya saya balas dong kasar. Lalu kemudian si psikolog, oh gitu. Jadi sekarang kalian suami istri kasar-kasaran dong. Ya iyalah Pak. Habis itulah sebabnya saya mau datang kepada, saya bingung Pak. Saya mau ngomong sesuatu sama dia, tetap aja dia nyautnya kasar. Gimana Pak? Saya harus bagaimana? Lalu dia bilang ini, lalu psikolog ini bilang ini, Pak, ini ya, ini kata psikolog, Pak, istri itu mah pada dasarnya lembut. Istri pada dasarnya baik. Dan ketika menjadi istri dia berusaha menunjukkan yang terbaik untuk Bapak. Tetapi kalau sekarang dia jadi kasar, mungkin karena dia cuma meresponi tindakan Bapak duluan.
Jadi kalau Bapak gak menghargai ibu, Bapak kasar sama dia, maka yang Bapak terima sekarang itu cuma responnya dia kepada Bapak yang gak menghargai dia. Jadi ketika Bapak gak menghargai dia, Bapak sedang attract, Bapak sedang menarik sisi kasar yang sebelumnya gak pernah ada dari sisi istrinya. So itu juga mungkin saja terjadi dalam hidup kita. Pastor kenapa Kang dulu waktu baru menikah masih pacaran dia begini-begini. Kenapa dulu? Hey, cek dulu apa yang kita tabur selama ini, apa yang kita attract selama ini. Kalau kita memperlakukan orang lain tidak baik, ya wajar kalau orang lain memperlakukan kita juga tidak baik. Halo? Law of attraction. Bagaimana seseorang memperhitungkan dirinya, demikianlah dia. Nah saudara-saudara, hukum ini sangat powerful. Siapa saya bilang powerful? Karena ini akan menunjukkan kepada kita apa yang akan terjadi di masa depan itu bergantung dari apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rencanakan hari ini. Di dalam kerajaan Allah kita harus yakin saudara-saudara, seperti yang kita doakan tadi, bahwa yang akan terjadi dalam kerajaan Allah, yang akan terjadi itu selalu lebih baik dari yang sudah terjadi. Itu rancangan Tuhan. Katakan amin. Nah, bagaimana supaya yang akan datang itu sesuatu yang hebat, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih banyak, sesuatu yang lebih besar, itu bergantung kepada apa yang ada di pikiranmu hari ini. Kalau saudara cuma punya pikiran di dalamnya terinstal kekecewaan, yang saudara install adalah kepahitan, yang saudara install adalah kebencian, kemarahan, it will come to you. Tidak perlu diundang, mereka akan datang. Satu kali saudara-saudara saya dengar anak-anak saya ngomong sama suami saya di mobil. Itu ya, mereka lagi ngomongin uang. Mau dong mamanya mendengarkan, ya enggak? Lalu saya dengar suami saya bilang begini, "Nak, gampang kok. Doi kan cuma japangge." Bapak-bapak di sini pernah ngajarin gitu nggak sama anaknya? Nggak pernah kan? Ada di keluarga kami. Doi cuma japangge. Jadi mungkin mereka waktu itu lagi konsultasi mau bikin usaha atau apa, lalu kemudian cerita jawaban itu menurut saya gitu ya, itu jawaban yang sangat berhikmat dari seorang Pak Gembala. Doi cuma japangge, satu kebenaran lagi berdasarkan law of attraction. Yes. Kalau saudara punya pikiran saudara miskin, bangkrut, tidak ada doi, pope, manuju, tiap hari saudara cuma memikirkan itu, saudara nggak akan datang doi. Tapi kalau saudara berpikirkan apa yang saudara, usaha yang baru, usahanya berhasil dan lain-lain, it will come to you. Sebagaimana orang memperhitungkan dirinya, demikianlah ia. Jadi saat ini saya mau ngajarkan kepada saudara-saudara sekalian, apa yang ada di pikiranmu yang akan engkau tarik di masa depan itu harus dipikirkan dari sekarang. Kalau saudara tidak punya pikiran apa-apa tentang masa depan, apa yang mau terjadi dengan masa depanmu, maka saudara gak bisa mengharapin banyak. Ayat yang berkata bagi dialah yang dapat melakukan hal yang lebih besar, lebih banyak dari yang kita pikirkan dan kita doakan, itu akan ngambang. Karena kita gak berdoa. Kenapa kita gak berdoa? Karena gak ada yang ada di pikiran kita. Pernahkah kita berdoa untuk kemakmuran keluarga kita, kesuksesan anak-anak kita, keberhasilan kita secara pribadi? Pernahkah kita meminta itu kepada Tuhan? Atau setiap kali kita datang kepada Tuhan kita hanya mengeluh dan gak pernah menyampaikan sesuatu yang, Tuhan, ini yang saya mau. Tuhan, saya tuh kalau Tuhan izinkan saya mau ngalami ini. Tuhan, kalau Tuhan berkati saya pengen punya kontainer. Yang kontainer itu akan isinya adalah alat musik, sound system. Kalau kami pergi ke desa-desa, kami akan pelayanan di sana. Orang gak harus bayar karena ada orang yang membiayai misi itu. Are you with me?
Pikiran itu kemudian bukan cuma itu. Iyo Kang Jem, bagus no, ada sound, ada auto, ada kontainer di dalamnya, ada sound system. Bagus lagi nanti di belakang ada kontainer DP isi dapur. Supaya kalau orang pelayanan misi, orang mau masa di sana, kong kasih makan satu kampung. Potong babi. Pasti. Pabrik babinya so dibikin. DP kontainer belum ada. Kalau saya meninggal dan ini visi belum jadi kenyataan, maka yang dapat dengar hari ini punya tugas untuk mewujudkan ini, impian ini. Amin dong. Amen. Gitu. Itu gunanya kita mengkomunikasikan visi. Nanti ada part untuk menjelaskan itu. Mungkin Pastor Ramli akan menyampaikan itu. Tetapi hari ini saya mau kita harus, saudara pulang hari ini cuma satu yang ada di pikiran saudara. Tentang hal baik apa yang saudara mau tarik dari masa depan. Halo. Oktober, November, Desember, abis itu Januari 2024. Jangan Januari baru saudara berpikir mau bikin apa Kang tahun ini, telat. Saudara harus rencanakan dari Oktober ini apa tuh mau jadi, saudara mau tarik di tahun 2024. Kerjakan dari sekarang, pikirkan dari sekarang. Sehingga ketika start 1 Januari, saudara tahu ini musim yang baru. Supaya visi-visi saya menjadi kenyataan. Katakan amin. Orang lain baru mau berpikir mau bikin apa. Hey, torang 1 Januari, torang kerjakan sebelumnya. Yang percaya bilang amin. Telat kalau saudara baru mau berpikir 1 Januari. Itu waktu mulai. Di masa-masa ini kita mesti memikirkan apa yang mau kita tarik, apa yang mau kita harapkan terjadi. Sekarang ini waktunya. Sepanjang bulan Oktober ini saya mau dorong saudara sekalian. Saya mau dorong saudara sekalian untuk punya visi. Pastor kita nih tahu apa tuh visi. Datang kepada saudara punya CG leader, saudara akan dituntut. Kalau saudara gak pernah punya visi, saya mau dorong saudara, pikirkan hal yang baik. Apa yang saudara mau tarik ke depan itu harus clear di pikiran kita hari ini. Saya ingin tahun ini, tahun depan lolos dari kontrak sana kontrak sini. Kami pengen punya rumah sendiri Pastor. Kalau boleh halamannya agak luas supaya nanti ada Metro Holy Kids bisa bikin di sana. Yang percaya bilang amin. Ingat saudara boleh meminta apapun, yang penting sesuai dengan tujuan Tuhan. Kalau saudara minta rumah yang kaya supaya saudara bisa makan tidur di sana, Tuhan gak akan kasih, ingat. Karena apa? Karena gak ada unsur misinya di situ. Tapi kalau saudara mau punya rumah yang besar supaya ada anak-anak bisa dilayani di sini, saya percaya Tuhan pasti akan garansi, jamin, karena itu untuk misinya Tuhan. Amin. Tuhan, kalau tahun depan tolong saya, bukan apa Tuhan, tapi kita butuh mobil karena kita mesti antar anak-anak ini, jemput pulang supaya mereka bisa pulang ke rumahnya tidak kurang suatu apa-apa. Hari ini kita cuma modal sepeda motor, itu pun cuma pinjaman. Saya kira Tuhan akan garansi dengan cepat. Amin. Karena kita memintanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Waktu JM cerita tentang kontainer itu, saya bilang bagaimana lagi, materai sekali. Bukan soal materai, rupanya ini soal sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hati kita yang mungkin orang lain gak pikirkan. Tetapi wah, Tuhan taruh dalam hati kita. Karena Tuhan mau, itu yang kita tarik. Amin. Buatlah itu sekarang saudara-saudara. Selama bulan Oktober, tolong saudara merancang sesuatu. Apa bedanya manusia dengan binatang-binatang? Manusia punya kemampuan untuk mendeskripsikan, punya kemampuan untuk menggambarkan sesuatu di alam yang tak terbatas. Sekarang saya bilang, semuanya tutup mata. Bayangkan padang rumput yang hijau seluas-luasnya. Kepikiran gak saudara-saudara? Taruh sapi 100 ekor, muncul sapinya gak saudara-saudara? Taruh telaga air jernih di situ. Lalu taruh pondok kecil di situ. Ada Via dan Ayon bersama dengan anak-anaknya lagi main-main di situ. Mau CG kita, CG Malalayang di rumah itu. Halo? Apa yang rugi kalau kita mikirin itu? Saudara kurang sen? Kurang rupiah? Enggak.
Bermimpi nggak membuat kita berkurang kekayaan, tetapi bermimpi punya visi akan membuat kita punya jalan menuju apa yang Tuhan kasih. Yang amin. So have a vision. Infus dirimu dengan hal-hal baik yang mau terjadi dalam hidupmu. Attract, tarik itu. Saudara harus menjadi magnet dari masa depan yang baik yang Tuhan sudah rancangkan untuk saudara. Tetapi kalau saudara punya pikiran negatif, saudara pesimis, maka semuanya itu bukan akan datang, itu akan pergi menjauh dari saudara-saudara sekalian. Bilang amin dong. Tapi pastor, saya punya visi, tapi kita sudah punya apa-apa sekarang. Saya mau cerita dulu tentang satu orang di Alkitab, saudara-saudara. Nama ini saudara jarang dengar. Dia punya nama Rispa. Saya mau close dengan ini. Siapa itu Rispa itu, saudara-saudara? Jadi gini, Rispa ini, pernah dengar nama Rispa? Yang suka baca Alkitab, pernah dengar nama Rispa? Jarang kan? Ribka iya, Rispa jarang. Jadi gini, Rispa ini adalah gundiknya Raja Saul. Memang udah tulis Alkitab yang tulis dia gundik. Dari Raja Saul dia dapat anak, gitu ya. Kalau nggak salah 2. Nah satu kali saudara-saudara di masa kepemimpinan Daud, anaknya Rispa ini bersama dengan anak Saul lainnya ditangkap sama orang Gibeon. Waktu ditangkap sama orang Gibeon, anak-anaknya tuh dipasang, ditaruh di tiang saudara-saudara di atas gunung. Seperti mau dipamerkan. Lalu apa yang dilakukan oleh Rispa ini gitu ya. Dia kemudian naik ke gunung saudara-saudara bawa karung. Dari awal musim sampai akhir musim dia ada di atas gunung itu. Ngapain saudara-saudara? Jadi Rispa ini naik ke gunung dengan modal kain. Cuma kerjaannya selama kurang lebih 3 bulan. Di atas sana itu cuma satu, memastikan tidak ada burung yang memakan jenazah anaknya kalau siang. Dan dia juga memastikan supaya tidak ada binatang buas yang memakan jenazah anaknya pada waktu malam. Dia berjaga di jenazah anaknya yang di tiang saudara-saudara, supaya tidak ada yang bisa ngambil lagi dari jenazah anaknya. Apa pelajaran dari Rispa ini? Kadang dalam hidup ini saudara-saudara, kita memang sudah gak punya apa-apa lagi. Nothing left behind. Gak ada lagi yang tertinggal dalam diri kita. Modal gak punya, usaha gak punya, suami gak punya, atau istri gak punya, keluarga juga gak punya. Semuanya seperti meninggalkan kita. Hanya ada kita dengan Tuhan. Yang ada kita tinggal sisa-sisa jenazah. Tetapi apakah kita akan menyerah? No. Ini pesan saya. Demi rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu di masa depan, please never give up. Saudara harus berjuang. Saudara harus mendorong diri saudara supaya saudara bisa berperang dengan apa yang tersisa yang masih ada di dalam dirimu hari ini. Ada yes di sini? Begitu saudara-saudara. Mungkin memang sonda ada. Tapi hey, kita masih punya diri kita. Kita masih punya iman. Dan kita masih punya Tuhan yang sedia membuka jalan untuk kita. Are you with me?